masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah Orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah Orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus,
dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku." Suruhlah Lazarus menculupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda disuruh milih, Anda milih bertobat atau milih menyesal? Kalau Anda disuruh milih, Anda milih bertobat atau milih menyesal? Tentu kalau kita sungguh-sungguh berpikir dengan jernih, tentu kalau kita sungguh-sungguh merenungkan pertanyaan ini, maka jawabannya hanya satu. Kita akan memilih bertobat. Kenapa? Karena kalau kita memilih menyesal, artinya sudah tidak ada yang dapat kita lakukan lagi. Karena penyesalan itu letaknya selalu di belakang. Kalau sudah di belakang, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Di belakang itu sudah tidak ada lagi, karena paling belakang. Itu namanya menyesal. Kalau bertobat, itu letaknya masih di depan. Sehingga masih ada hal yang bisa kita perbuat dalam hidup ini. Dan itulah yang hendaknya terjadi dalam hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita mengalami pertobatan. Tetapi yang justru terjadi justru sebaliknya. Pertobatan itu tak kunjung kita lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Banyak faktor yang terjadi dalam hidup ini. Entah karena kita senang
mendapat pujian, entah karena kita senang dilihat, entah karena kita senang dengan apa yang kita miliki ataupun yang lain. Sehingga kita tak mampu untuk sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu pertobatan dalam hidup kita. Maka belajar dari Injil hari ini, di mana Tuhan sejatinya menghendaki pertobatan kita dan bukan penyesalan kita. Seperti yang terjadi pada diri orang kaya yang sungguh-sungguh tak mampu memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Pokoknya aku seneng, pokoknya saya semuanya tercukupi, pokoknya saya semua yang terjadi dalam hidup saya sesuai dengan keinginan saya, cukup. Selebihnya saya tidak peduli, entah sebelah saya ini butuh perhatian atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting saya dan saya. Sehingga apa? Ketika ada Lazarus di sebelahnya yang sungguh-sungguh memperhatikan, yang sungguh-sungguh memerlukan perhatiannya, memperhatikan dia dan membutuhkan perhatiannya, ia tak memperhatikan. Dan ketika tiba saatnya Lazarus dan dia harus bertatap muka dengan Tuhan, tempat berbeda yang ia alami. Lazarus berada di surga bersama Bapak Abraham, sedangkan ia berada di dalam api penyiksaan, api neraka. Dan menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, kita ini mau menjadi seperti siapa? Menjadi si kaya ataukah Lazarus? Tentu kita ingin mengalami seperti yang dialami oleh Lazarus, kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga, di mana nanti menjadi tempat tujuan kita yang terakhir. Tetapi oleh karena itu, untuk sampai di sana, kita sungguh-sungguh diminta oleh Tuhan untuk mengalami pertobatan. Pertobatan itu mulai dari diri kita, dan kita bersyukur karena hari-hari ini kita diajak oleh gereja untuk memasuki masa retret agung, untuk melihat dan memeriksa batin diri kita sendiri-sendiri masing-masing. Sudahkah hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah justru kehendakku tanpa kusadari justru membuat diriku jauh dari Tuhan? Seolah-olah dekat dengan Tuhan, tapi sejatinya menjauh dari Tuhan. Maka mari memeriksa ke dalam diri kita, sudahkah aku memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sesamaku? Ataukah yang kupenuhi adalah kebutuhanku sendiri? Sudahkah aku berpihak pada mereka yang miskin, kecil, dan tersingkirkan? Bukan hanya masalah materi, tetapi bagaimana mereka butuh perhatian, butuh pendampingan dalam permasalahan-permasalahan hidup mereka. Sudahkah dalam hidupku aku mengembangkan orang yang ada di sekitarku dengan memberdayakan mereka, ataukah justru aku memperalat mereka, atau justru aku membuat mereka tak mampu berkembang karena semuanya aku dan aku? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang hendaknya harus kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri, hingga pada akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu bertobat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi kelak bukanlah penyesalan seperti yang terjadi dalam bacaan Injil, tetapi yang terjadi adalah kebahagiaan karena mulai hari ini kita sudah mampu dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu pertobatan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.